Ada 3 doa, tidak ada keraguan, kata Rasulullah. Doa itu kalau dipanjatkan dari 3 orang tersebut, itu langsung dimakbulkan Allah. Kalaupun ada penghalang, maka Allah Subhanahu wa taala melihat perkara yang lebih besar daripada penghalang itu. Mana doa itu? Dari siapa 3 doa tersebut? Di situ Rasulullah mengatakan, yang pertama adalah da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Itu doa paling kuat yang tidak ditolak Allah, doa dari orang yang terzalimi. Jadi terzalimi itu bisa bentuknya terzalimi darah. Ada ahli keluarga kita yang dibunuh, kita dirampok, kita disakiti. Kalau orang yang disakiti ini berdoa, maka doanya segera dimakbulkan Allah. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi menceritakan salah satu kisah. Dulu ada seorang nelayan pulang membawa ikan, lalu kemudian dirampok di tengah jalan, ikannya diambil. Lalu kemudian perampok ini pulang, si nelayan tidak lagi mendapatkan apapun karena ikannya sudah diambil semua. Lalu dia mengangkat tangan kepada Allah untuk mengembalikan kezaliman yang telah dia dapatkan kepada orang yang menzaliminya. Kemudian perampok ini pulang dan memasak ikan tersebut. Nah, ketika di pesiang, disiangi ya. Ketika disiangi, betul disianginya ya, pokoknya ketika ikannya dipesiang, ikan tersebut ternyata sempat menggigit jari dari si perampok, digigit sedikit. Nah, setelah itu ikan itu dimakan. Ternyata bekasan gigitan ini membesar, infeksi. Perampok ini datang ke tabib, lalu kemudian tabib mengatakan ini enggak bisa disembuhkan kecuali memotong jari ini. Akhirnya jari itu dipotong, tapi sayangnya sudah menular infeksi itu sampai ke tangan. Lalu datang lagi ke tabib, kata tabib harus dipotong, kalau enggak menular lagi. Ternyata lebih cepat menular daripada dipotong. Tangannya dipotong, kemudian dipotong ke siku, terus menular, dipotong ke bahu, lalu berpindah mulai ke tubuh. Perampok itu merasa ketakutan, tidak ada obat. Lalu dia bertanya kepada salah seorang yang saleh. Orang saleh itu mengatakan, coba ingat kembali siapa yang pernah engkau zalimi, yang mungkin dia berdoa kepada Allah di atas kezalimanmu. Baru dia teringat kepada nelayan itu, dan baru dia teringat ini akibat gigitan ikan tersebut yang dia telah menzalimi pemiliknya. Dan tidak ada obat lain kecuali mendatangi orang tersebut dan memohon kemaafan. Perampok ini karena sudah takut sekali dengan kematian, dia cari nelayan itu, kemudian dia memohon maaf kepada nelayan itu dan mengganti kerugian. Disitulah baru berhenti penyakitnya. Itu doa salah seorang nelayan yang langsung Allah kabulkan. Maka hati-hatilah dengan doa orang yang terzalimi. Dalam hadis lain Rasulullah berkata, ittaqi da'watal mazlum, bertakwalah engkau kepada doanya orang yang terzalimi.
fa innahu laysa bainahu wa bainahu hijab, karena doa orang yang terzalimi tidak ada penghalang di antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa orang yang terzalimi hari ini tidak didengarkan doanya? Ada dua kemungkinan. Yang bisa jadi, yang pertama, dia tidak berdoa. Bisa jadi yang kedua, doanya tertolak karena dia sendiri ahli maksiat. Perampok misal. Ada perampok. Korbannya berdoa, padahal korbannya perampok juga. Ini bagaimana mau diterima? Dia sendiri hidup dalam dunia makan haram. Nah, jadi sampai Rasulullah menyebutkan berhati-hatilah dengan doa orang terzalimi, doanya diterima Allah, wa in kana kafiran, walaupun orang yang terzalimi itu kafir. Korban kita orang kafir, kita pukul Cina yang tidak bersalah. Setelah kita pukul, dia berdoa. Dia berdoanya ke Tuhan kita. Dia minta sama Tuhan Allah, padahal dia kafir. Dia mengadu ke Tuhan Allah. Kalau dia sempat mengadu ke Tuhan Allah, walaupun dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, tapi kalau dia mengeluarkan kalimat memohon kepada Allah, maka Allah kabulkan doanya, kata Rasulullah. Kenapa begitu? Seharusnya kan enggak cocok. Orang kafir enggak percaya Allah, kenapa Allah mengabulkan doa mereka? Dijawab oleh para ulama mensyarah hadis ini, Allah mengabulkan doa orang kafir bukan karena ridha kepada kekafirannya, tapi Allah ingin menampakkan keadilannya. Nah, jadi begitulah takutnya orang-orang terdahulu menzalimi orang-orang yang bukan Islam selama mereka tidak bersalah. Ketika salah seorang nenek Yahudi ingin digusur rumahnya, bukan ingin, sudah digusur rumahnya oleh Amr bin As, gubernur Mesir di saat Umar bin Khattab menjadi khalifah di Madinah. Gubernurnya Amr bin As yang dijadikan gubernur di Mesir ingin melakukan perluasan masjid. Ada rumah seorang nenek Yahudi, sudah diminta untuk pindah, tidak mau pindah, diganti rugi, dia juga tidak mau menjual rumahnya. Jadi masjid terhalang, perluasan masjid terhalang dengan rumah seorang Yahudi ini. Akhirnya Amr bin As, karena nenek ini keras kepala, tidak mau dijual, tidak mau pindah, Amr bin As meruntuhkan rumah ini dengan paksa. Jadi sewa beko, diruntuhkan. Beko tidak ada pada waktu itu, anggap aja ada. Runtuh rumah itu. Lalu nenek ini menangis, lalu mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab. Dulu pemimpin Islam, orang kafir pun percaya. Pemimpin Islam dulu, orang kafir pun percaya terhadap keadilan pemimpin Islam. Maka dulu orang kafir semuanya aman kalau yang menjadi presiden orang Islam. Tapi dulu, sekarang pemimpin Islam, orang Islam pun tak percaya lagi sama dia. Jangankan kafir, orang Islam yang patih li baji. Ilung lepakan bicara pemimpin kena bacuk suhu. Nenek ini kirim surat ke Umar mengadukan bahawa gubernurnya telah meruntuhkan rumahnya. Langsung Umar bin Khattab
mengambil tulang, digaris di tulang tersebut dengan pedang, diberikan tulang itu kepada utusan yang membawa surat nenek ini. Bawa pulang tulang, dikasih nampak ke Amru bin As. Begitu Amru bin As membuka pembungkus tulang, dia lihat jawaban tulang, ada garis di tengah dengan pedang. Langsung Amru bin As mengatakan kepada pasukannya, bangun kembali rumah nenek itu. Masjid enggak perluas dulu tidak mengapa, tunggu neneknya mati mudah, bangun kembali. Kenapa dia begitu takutnya melihat tulang itu? Karena dia tahu garis itu maknanya tegakkan keadilan selurus-lurusnya walaupun kepada orang kafir. Jadi orang terzalimi itu kalau dia berdoa, doanya bahaya bagi orang yang menzalimi. Sayangnya orang hari ini banyak enggak berdoa. Setelah dizalimi, cari pengacara orang kafir, Hotman Sitompul. Padahal kita punya pengacara, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu-lah selalu kami menyembah dan kepadamu-lah kami meminta tolong. Nyan keun tagai but hana begitu terzalimi tidak mengangkat tangan, sibuk cari pengacara. Kemudian pengacara suruh bayar. Sudah dihukum 10 tahun, bayar lagi. Kan berit bangai. Ini akibat berlindung kepada manusia. Cari backing. Keluar dari mulut harimau, masuk ke mulut bapa harimau. Kita cari backing untuk membela kita supaya tidak masuk penjara. Datang backing, berhasil menyelamatkan. Habis keluar dari penjara, kita diminta uang 100 juta. Padahal kalau masuk penjara cuma 7 hari, habis uang cuma 10.000 ongkos denda. Keluar dari mulut harimau, masuk ke mulut bapa harimau. Nyan model backing donya. Padahal kalau dia meminta backing dari Allah, free, tidak bayar, cukup lentangkan sajadah, berwudu, menangislah di hadapan Allah, tunggu di tengah malam, kemudian minta kepada Allah agar menyelesaikan urusannya. Tunggu Allah menyelesaikannya. Macam cara. Bisa jadi si perampok itu terkena COVID, mati dalam COVID, atau setelah divaksin mati. Bisa jadi. Atau apapun Allah lakukan sehingga dia teringat terhadap kezaliman yang dia lakukan. Makanya kalau kita merasa terzalimi, berdoalah kepada Allah, tidak ditolak doa kita. Jadi kezaliman itu macam-macam. Kezaliman terhadap darah, kezaliman terhadap harta, yang enggak bayar-bayar hutang, enggak usah WA terus-terusan, enggak dibalas lagi WA kita. Hutang kita sudah 2 tahun enggak dibayar-bayar, kita WA terus-terusan, conteng hijau 2 keluar, tapi enggak pernah ada jawaban. Tidak usah WA lagi, lapor sama Allah, karena kita telah terzalimi. Orang yang tidak bayar hutang zalim, kata Rasulullah, maka korbannya adalah mazlum, orang terzalimi. Rasulullah mengatakan, matlul ghani zulmun. Orang yang sudah punya uang tapi tidak bayar hutang, zalim. Umrah sudah, Fortuner depan rumah, motor ada, pot bunga putih tinggal 2, enggak berapa laku lagi, tapi sudah pernah ada. Dalam rumah Masya Allah lengkap TV 50 in, utang hana bayar. Kita capek menagih. Waktu kita ketemu dia, reman dia daripada kita. Sudah kita enggak berani ketemu dia lagi. Enggak usah sibuk, angkat tangan, memohonlah kepada Allah. Insya Allah Allah akan selesaikan hutang itu berbagai macam cara. Sayangnya kita tidak minta bantuan Allah.
Allah kalau enggak diminta bantuan bukan bermakna Allah tidak tahu apa yang terjadi. Allah tahu segala-gala, tapi Allah menunggu hamba ini masih menganggapku sebagai penolong atau tidak. Maka Allah paling suka kalau hamba menganggapnya sebagai penolong, maka Allah tolong, Allah tolong. Jadi doa orang terzalimi itu doa yang paling kuat. Kata Rasulullah, la syakka, tidak ada keraguan untuk diterima. Kemudian doa kedua, wa da'watul musafir. Doa yang kedua yang tidak ditolak Allah ketika dipanjatkan doa dan orang itu sedang dalam keadaan musafir. Yang disebut musafir melakukan perjalanan jauh melebihi 4 burud, 16 farsah. Sekarang hitungannya sekitar 89 km sekian, tepatnya 90 km. Itu baru disebut dengan musafir. Jadi perjalanan jauh, kalau kita keluar dari rumah ke Pasar Impres, itu bukan musafir, nyan muwit namanya. Yang disebut musafir berjalan jauh. Kenapa doa musafir Allah kabulkan? Karena Rasulullah mengatakan orang yang melakukan musafir, orang melakukan safar, inna safar qit'atun minal azab. Orang yang sedang melakukan perjalanan, dia mendapatkan setengah daripada azab. Kenapa disebut setengah daripada azab? Dia yang dulunya bisa tidur enak di rumahnya, ketika dalam perjalanan tidak bisa tidur enak. Naik Simpati Star, nampaknya mewah, tapi tidak bisa tidur enak. Belum lagi ada yang mau pijit. Yang sudah pengalaman pasti tahu, Pak. Nggak bisa tidur. Yang dulu di rumah bisa makan enak, di perjalanan tidak bisa makan enak. Mau makan takut mencret. Jadi pas-pasan. Minum juga begitu. Nggak bisa minum dengan nyenyak, dengan aman. Jadi segala-galanya turun. Yang dulu kita masuk kamar mandi sendiri, suka-suka kita, bersih, nyaman, buang hajat aman, terkendali. Begitu masuk ke WC, tempat mobil itu berhenti, buka WC, Masya Allah, emas masih ada di dalamnya, baunya minta ampun, kita tidak bisa nyaman. Begitu mau buka pakaian, tidak ada tempat sangkut pakaian satu paku pun. Akhirnya mulai dari celana luar, celana dalam bertumpuk di tangan. Waktu mau cebok terpaksa taruh di kepala. Mau kita titip ke kawan, nggak berani. Tersiksa, itu saja tersiksa. Belum lagi waktu kita taruh di kepala, pas cebok jatuh pas ke dalam lubang. Makanya safar itu, Pak, susah. Apalagi safar berhari-hari, susah. Kadang-kadang nggak sempat mandi. Karena kesusahan yang diterima, maka Allah muliakan orang yang safar, doanya mudah diterima. Kekurangan kita hari ini, kita banyak tidak berdoa ketika jadi musafir. Kita lewatkan kesempatan berdoa. Coba minta anak ketika kita dalam perjalanan, Allah terima. Syaratnya jangan ada penghalang doa. Jangan makan haram. Mobil yang kita beli jangan model kredit. Ini berdoa dalam mobil kredit. Yang kredit riba. Motor riba. Mendoa dalam motor riba. Tidak akan diterima. Beli baju dari harta haram. Minum dari harta haram. Tidak akan diterima. Karena Rasulullah yang telah mengatakannya, rajulun ash'asa fi safar ash'asa wa akbar yamuddu yadayhi ila sama. Kata Rasulullah, ada seorang yang berjalan di padang pasir, berdebu, dalam keadaan kotor, lalu dia yamuddu yadayhi ila sama, dia angkat tangannya kepada Allah, fayaqulu ya rabbi ya rabbi ya rabbi. Dia mulai berdoa kepada Allah, wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah, berharap doanya diterima karena dia musafir. Lalu Rasulullah mengatakan,
malbasahu min haram, pakaian yang sedang dia pakai waktu safar dibeli dari harta haram, dari gaji haram. Wa ghuziya bil haram, makanannya haram. Masyrabuhu haram, minumannya haram. Piring tempat makan dibeli dari yang haram. Fa anna yustajabu zalik, kata Rasulullah, bagaimana Allah mau mengabulkan doanya? Padahal musafir itu paling cepat makbul doa, tetapi tidak makbul karena ada penghalang doa. Jadi Bapak Ibu, maka Allah, ini doa kedua yang paling kuat. Nah, yang ketiga, di sini fokus kenapa Imam Bukhari memasukkan hadis ini ke dalam bab tentang orang tua. Ternyata yang ketiga, doa yang tidak dihijab oleh Allah, da'watul walidain ala waladihima, yaitu doa kedua orang tua terhadap anak mereka. Rasulullah menyebutkan da'watul walidain, doa dua orang tua, maksudnya ayah dan ibu sama, kekuatan doanya sama. Karena ada orang yang mengira hari ini terus-terusan menulis doa ibu, jarang tertulis doa ayah, Pak. Di mana-mana berharaplah pada doa ibu, mohonlah kepada ibu. Semuanya ibu-ibu, berfikir doa ibu saja yang makbul. Doa ayah pun kekuatannya dahsyat. Cuma kenapa enggak banyak disebutkan doa ayah? Karena ayah enggak sempat berdoa. Ayah sibuk minta rezeki, pagi keluar, sore pulang. Dia anaknya mohon, ayah doakanlah supaya lulus kalau kayak bakma ke, kayak gitu dia bilang. Minta doa sama mamakmu, minta. Ayah enggak sempat, capek kali udah. Ni bentar lagi udah ada seminar lagi. Ni bentar lagi mau berangkat lagi. Ayah enggak sempat berdoa. Makanya anak-anak hari ini menulis doa ibu, doa ibu. Semuanya doa ibu. Padahal Rasulullah mengatakan ayah dan ibu kalau berdoa untuk siapa? Untuk anaknya. Doanya tidak terhijab. Langsung dimakbulkan Allah.